Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada. Tak lupa, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Raffi Ardiansyah dalam channel Muhammad Raffi Ardiansyah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan pembelajaran. Ada 3 topik pembahasan pada pembahasan kali ini. Pembahasan yang pertama, mengapa perencanaan pembelajaran sangatlah penting bagi guru. Pembahasan yang kedua, yakni apakah unsur-unsur esensial dalam perencanaan pembelajaran. Pembahasan yang ketiga, materi sejarah sangatlah luas. Mengapa guru harus transfer of value, tidak hanya transfer of knowledge? Mengapa demikian? Baik, mari kita kupas tuntas satu persatu pembahasan dalam perencanaan pembelajaran kali ini. Baik, di sini saya akan membahas mengenai topik yang pertama, yakni mengapa perencanaan pembelajaran sangatlah penting bagi guru. Menurut yang saya ketahui, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata perencanaan yaitu proses merencanakan cara untuk menjadikan seperti itu. Jadi, dalam proses perencanaan pembelajaran, intinya guru membuat suatu proses untuk pembelajaran supaya lebih efektif dan efisien seperti itu. Jadi, bagaimana perencanaan pembelajaran dapat dikatakan sangatlah penting bagi guru? Menurut saya kegiatan tersebut sangatlah penting karena untuk menjadikan kegiatan pembelajaran atau belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Maksudnya efektif dan efisien tersebut yakni kegiatan tersebut seumpama ada 2 kali 45 menit dapat berjalan sesuai porosnya, maksudnya dapat berjalan sesuai porsinya. Guru datang melakukan kegiatan pembelajaran, bisa ceramah, bisa melakukan diskusi. Jadi semuanya terkonsep dari pembelajaran tersendiri bermulai sampai selesai. Oleh karena itu, guru harus melakukan kegiatan perencanaan pembelajaran untuk pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Baik, masuk ke pembahasan yang kedua. Apakah unsur-unsur esensial dalam perencanaan pembelajaran? Menurut yang saya ketahui, unsur-unsur esensial dalam perencanaan pembelajaran ada 10 unsur. Unsur yang pertama, guru melakukan identifikasi. Unsur yang kedua, guru melakukan analisis siswa. Unsur yang ketiga, guru melakukan analisis tugas siswa. Unsur yang keempat, merumuskan indikator pencapaian siswa. Unsur yang kelima, penyusunan instrumen evaluasi. Unsur yang keenam, menyusun strategi pembelajaran. Unsur yang ketujuh, pemilihan media yang digunakan dalam pembelajaran. Unsur yang kedelapan, merinci pelayanan penunjang pembelajaran. Unsur yang kesembilan, menyiapkan bahan evaluasi. Unsur yang ke-10, melakukan evaluasi. Seperti tadi pada pembahasan yang pertama. Jadi, adanya unsur-unsur ini harus dilakukan oleh guru guna untuk menjadikan proses kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Yang pertama, guru melakukan identifikasi terhadap bagaimana siswanya. Kemudian guru menganalisis siswa satu persatu, apakah cocok dengan model metode ceramah atau metode diskusi. Kemudian menganalisis tugas siswa. Yang pertama guru kasih tugas bagaimana, terus nanti tugas kedua bagaimana, apakah ada peningkatan atau tidak, seperti itu. Kemudian merumuskan indikator. Merumuskan indikator ini setelah guru meneliti tugas-tugas siswa atau menganalisis siswa, bagaimana siswa tersebut dalam kegiatan pembelajaran, guru merumuskan indikator.
indikator apakah yang dapat dicapai oleh siswa, apakah indikator A sudah tercapai atau belum. Kalau belum, mari kita benarkan lagi. Kalau indikator A sudah tercapai, indikator B masuk ke indikator B sudah tercapai atau belum, seperti itu seterusnya. Kemudian penyusunan instrumen evaluasi. Ada banyak instrumen evaluasi pembelajaran. Guru harus menyusun instrumen-instrumen tersebut gunanya untuk pembelajaran yang lebih efisien dan efektif. Kemudian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yakni guru menggunakan model pembelajaran strategi seperti apa? Apakah model strategi ceramah, atau strategi diskusi, atau campur ceramah dan diskusi, seperti itu. Kemudian pemilihan media pembelajaran. Penentuan media pembelajaran, contohnya dalam sejarah. Apakah memerlukan proyektor, LCD proyektor, apakah cukup menggunakan peta untuk menunjukkan negara ini, ataukah menggunakan media yang lain, seperti itu. Kemudian guru harus merinci pelayanan penunjang pembelajaran. Kenapa harus merinci? Karena guru tersebut harus merinci kenapa harus merinci? Karena ya kembali lagi seperti tadi, untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Saya jelaskan lagi kenapa guru harus merinci, karena yaitu sebagian dari kegiatan evaluasi dari guru. Apakah dari kegiatan yang pertama, identifikasi, sampai pemilihan media sudahkah tepat atau belum, maka guru harus merinci pelayanan penunjang kegiatan pembelajaran, seperti itu. Kemudian menyiapkan evaluasi. Menyiapkan evaluasi tidak hanya untuk guru semata, tetapi untuk siswa juga. Guru harus menyiapkan evaluasi pembelajaran bagi siswa menggunakan evaluasi model A. Apakah evaluasi ini cocok untuk membuat siswa menjadi lebih bersemangat dalam pembelajaran atau tidak? Kemudian evaluasi model B, seperti itu. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, melakukan evaluasi yakni gunanya untuk pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, seperti itu. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, yakni transfer of knowledge. Yakni materi sejarah sangatlah luas. Mengapa guru harus transfer of value, tidak hanya transfer of knowledge? Baik, saya jelaskan. Maksud dari transfer of knowledge yang pertama yakni transfer of knowledge menyampaikan pembelajaran, seperti itu. Sedangkan transfer of value menyampaikan nilai-nilai yang ada dalam pembelajaran. Jadi, dalam pembelajaran terutama sejarah, guru harus menyampaikan nilai-nilai pembelajaran sejarah pada kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa tidak hanya mendapat ilmunya saja, tetapi juga mendapat nilai-nilai yang ada pada sejarah tersebut. Contohnya ada tragedi 30 September PKI, G30 SPKI. Guru harus menjelaskan bagaimana bagaimana peristiwa tersebut terjadi, mulai dari awal sampai dari akhirnya. Tetapi jika guru hanya menjelaskan mulai dari awal sampai akhir, itu kan hanya transfer of knowledge, tidak transfer of value. Sehingga siswa hanya seperti itu kejadiannya, tidak bisa menangkap pembelajaran tersebut, nilai-nilainya apa dari nilai-nilainya apa dari peristiwa 30 SPKI, seperti itu. Jadi guru harus melakukan transfer of value, tidak hanya transfer of knowledge, seperti itu. Baik, terima kasih atas pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dalam 3 pembahasan perencanaan pembelajaran. Sampai jumpa.